Halo Cancer, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 11 hingga tanggal 17 November 2024. Dan tidak menutup kemungkinan juga bacaan ini resonate untuk asmara kamu ya. Jadi disesuaikan aja. Sebelumnya saya minta maaf untuk teman-teman Cancer, terkhusus kamu yang menantikan bacaan Lexi. Beberapa bulan ke belakang saya tidak pernah muncul, memang sengaja silence mode, dan ya mudah-mudahan ya healing yang saya lakukan beberapa bulan ke belakang bisa membantu saya lebih produktif lagi di dalam membacakan zodiak-zodiak di channel ini, dan semoga kedepannya bacaan-bacaan Lexi bisa ngebantu teman-teman Cancer. Dan terima kasih kembali buat teman-teman Cancer yang senantiasa hadir di channel Lexi ini. Semoga kalian diberikan rezeki yang berlimpah, juga kesehatan, kebahagiaan dimanapun kalian berada. Oke, saya mulai dari oracle-nya ya. Saya akan ambil 3 di sini. Dan seperti biasa saya ingatkan, bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Bisa cocok, bisa juga enggak, bisa sebagian. Jadi diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok. Jangan dipaksakan, juga jangan diambil pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Oke, dia pengen keluar nih. Oke, ada bless. Terberkati, diberkati ya. Wow. Dan ada to the sea dan juga there, here, and now. Yap. Kartu ini menunjukkan bahwa kamu diberkati oleh semesta. Semesta itu selalu memberikan kamu anugerah, rezeki. Apa yang kamu inginkan akan ditunjukkan jalan menuju goal, impian, atau bahkan ketika kamu memiliki masalah diberikan nih jalan keluarnya. Cuma bagaimana sampai pada tujuan atau bagaimana menyelesaikan masalah yang sedang kamu hadapi sekarang, ya kudu harus berusaha bergerak. Jangan berdiam diri. Nah, di sini kan tampak ada seorang perempuan duduk di kapal, di perahu ya. Arahnya itu ke sebelah kanan. Tapi dia menunduk, seperti tidak tertarik terhadap tujuan yang akan dituju. Dan di satu sisi dia punya sayap nih. Artinya dia bisa terbang, kalaupun arah angin atau perahu ini arahnya ke sebelah kanan, tapi dia bisa memilih jalannya sendiri dengan cara terbang atau mendayung putar balik perahu ini ya kan. Semuanya bisa tergantung di tangannya. Dan di sini ada tampak wajah nih, wajah malaikat dari langit. Apa yang sedang kamu lakukan, pekerjaan apa, bagaimana perjalanan karir, hidup, hubungan relationship kamu itu diperhatikan oleh semesta. Kamu tinggal meminta tuntunan, meminta petunjuk. Mana sebenarnya petunjuk yang pasti untuk masa depanku yang lebih cerah. Nah, itu kudu harus minta. Artinya kita itu harus terkoneksi dengan kata hati, dengan hati. Entah kenapa di sini saya ngerasa juga beberapa di antara kamu seperti menjauh dari hati kamu ya. Seperti ruang kosong, ruang hampa di dalam hati kamu. Oke, ada here and now, past and future. Jadi kamu berada di antara masa lalu dan juga masa yang sekarang. Ya bisa jadi kamu itu hidupnya masa sekarang gitu ya kan. Tapi karena ada pas di sini, artinya masa lalu, trauma ataupun hal-hal yang tidak menyenangkan yang pernah kamu alami itu masih terikut-ikut hingga sekarang, masih terbawa-bawa. Jadi sebagai hasilnya untuk future, untuk masa depan yang nggak akan jauh-jauh beda dengan pengalaman yang kamu dapat sebelum-sebelumnya. Makanya dibilang ya, ada baiknya kita itu memutus mata rantai trauma, energi toksik dari masa lalu sebelum kita memulai kehidupan yang baru. Kalau kita ingin kehidupan kita berubah menjadi baru, energi kita jadi positif, kita harus
benar-benar bisa nge-cut pengalaman-pengalaman di masa lampau yang mungkin mengecewakan, menyakitkan ya. Oke, saya buka kartu deck kamu untuk Cancer. Wow, ada Three of Swords, ada Queen of Wands, Seven of Cups, the Moon, Eight of Pentacles, the Hangman, ya, Three of Cups, Two of Wands, dan juga the Hermit. Yap, untuk the topnya ada the Fool. Ya, ada the Fool di sini. Ada beberapa di antara kamu mungkin seorang pelajar lagi pening, lagi pusing nih dengan berbagai tugas. Ya, sepertinya beberapa di antara kamu ada yang pelajar atau kamu sekarang sedang mengobservasi, mempelajari suatu bidang tertentu. Bidang ini mungkin baru bagi kamu ya. Jadi agak-agak pening pusing nih. Yang namanya mempelajari sesuatu yang baru nggak mudah ya, karena baru nih. Karena kalau baru ya semua harus merangkak lagi dari bawah kan gitu ya. Jadi bukan hanya pening aja, capek juga. Di sini saya ngelihat untuk beberapa di antara kamu dealing dengan masalah sakit hati ya. Masalah kekecewaan, kesedihan. Tapi di sisi lain kamu memiliki energi Queen of Wands. Bisa jadi beberapa di antara kamu dealing dengan energi ini ya. Sagittarius, Aries, Leo, yang menyebabkan sakit hati kamu. Ada Seven of Cups, Scorpio, Cancer, Pisces. Nah, di sini saya ngelihat beberapa di antara kamu dealing dengan seseorang, bisa jadi ini pertemanan atau partner kamu, pasangan kamu atau atasan ya, bisa resonate sama semuanya ya. Ada mungkin keinginan, ada harapan-harapan yang ingin kamu gapai, tapi rasa-rasanya itu nggak mungkin. Pengen sama seperti orang lain yang hidupnya glamor, yang hidupnya mewah, tapi nggak bisa. Secara di sini saya ngelihat kamu mungkin masih pelajar ya, masih disupport kebutuhannya sama orang tua. Mungkin kamu menilai orang di sekitar kamu dari segi pakaian, dari luarnya, mereka tampak mewah. Tapi percayalah, tidak semua yang tampak mewah di luar itu berisi kantongnya kan gitu ya. Jadi kamu jangan jadi minder, jangan jadi sedih. Ya entah kenapa saya ngerasa ada beberapa di antara kamu melihat orang lain mewah gitu kan, jadi kayak tarik diri. Wah, kayaknya itu anak orang kaya deh. Mereka bergaya, stylenya luar biasa. Aku malah biasa-biasa aja. Aku pengen sih seperti itu, tapi gimana ya? Aku masih disupport sama orang tua. Ya. Jadi kamu jadi minder, padahal belum tentu ya. Yang kaya kan orang tuanya ya kan? Atau bisa jadi hasil dari kemewahan yang dia dapatkan itu nggak halal kan? Ya, syukuri apa yang kita miliki. Ya. Jangan menilai orang dari penampakan luarnya aja. Kita nggak tahu entah itu semua utang. Kenyamanan hati yang paling utama ya. Beberapa di antara kamu mungkin pengen membeli sesuatu, pengen ya kadang-kadang menyenangkan hati, menyenangkan diri, jalan-jalan, tapi ya nggak bisa terkendala karena ekonomi. Mungkin di sini ada juga beberapa di antara kamu dealing dengan masalah penyakit. Karena untuk Queen of Wands ini ya, ada di sini kucing di depannya. Ya, kucing ini kan black cat. Kalau di dunia astrologi pertarotan, cat ini seperti penyakit. Black cat itu seperti black magic atau sesuatu yang nggak menyenangkan dilihat oleh orang lain. Ada sesuatu hal yang tidak disukai oleh orang-orang di sekitar kamu terhadap kamu. Mungkin karena kamu atraktif, kamu percaya diri, walaupun kamu penampilannya sederhana, tapi kamu mempercaya diri. Kamu kreatif orangnya ya. Brilliant, ide-idenya selalu ada aja punya ide gitu ya. Ini yang
membuat orang-orang di sekitar kamu sepertinya nggak suka lihat kamu. Ya ini ibarat kucing nih, kucing hitam. Nggak semua orang suka kucing hitam kan, karena gelap gitu, serem gitu ya kan. Tapi dia suka aja tuh sama kucing hitam itu, dia rawat. Ya terserah kalian mau bilang apa tentang kucingku, tapi aku sayang sama kucingku, aku ngerawat dia. Ibarat seperti itu ya. Jadi dia percaya diri banget, apapun kata orang lain eh, dia nggak peduli gitu. Tapi di sisi lain dia sedih gitu. Mungkin di luar aja tampak atraktif, menarik, seperti everything is okay gitu. Tapi di dalam dia tetap menyimpan luka, sensitif itu ada, tersinggung itu ada, sakit hati itu ada. Jadi memendam sendiri gitu ya. Kayak ada the moon, eight of pentacles, dan juga the hangman. Kalau kamu biarin hal seperti ini akan membangkitkan sensitivitas kamu itu semakin memuncak. Ya, semakin sensitif, dan ini bisa menarik diri kamu ke dalam. Kamu seperti menarik diri kamu, menyendiri, mengurung diri, nggak mau keluar, ya. Nah, Cancer apalagi dengan simbol crab gitu, biasanya untuk perlindungan diri kan dia akan uh, menutup diri. Dia akan semakin mengasingkan diri. Nah, itu adalah bagian dari uh, negativity-nya si Cancer, dan itu yang perlu kamu perhatikan Cancer di diri kamu. Kalau sudah muncul tanda-tanda seperti itu, yang apa kira-kira yang bisa kamu lakukan untuk membangkitkan rasa percaya diri dengan keberanian, juga dibarengi dengan keberanian. Walaupun ada luka, tetapi aku bukan berarti menarik diri ke dalam atau menutup diri, enggak. Aku harus tetap bisa tampil. Ya oke, mungkin untuk sekarang di luar kamu tampak ceria, padahal di dalam sedih gitu ya. Tapi yang it's fine kan gitu ya. Nggak semua kita harus tunjukkan sama semua orang kan. Cuman ya sembari lah belajar untuk bagaimana sakit hati tadi itu bisa terobati ya. Atau rasa trauma yang pernah kamu alami itu bisa kamu gandeng menyongsong masa depan kamu gitu ya. Oke, ada Eight of Pentacles ya. Di sini saya ngelihat kamu itu selalu belajar, selalu mengasah skill, pengetahuan, sehingga profesi atau jabatan ataupun karir kamu menjadi lebih baik. Seperti ada keyakinan di sini ya. Cara balas dendam terbaik itu adalah mencapai karir sebaik mungkin. Mencapai cita-cita sebaik mungkin. Nah, dengan demikian orang akan melihat keberhasilan kamu. Mereka mau ngomong apa kan gitu ya. Diam sendiri. Oke, ada the hangman. Ada di sini beberapa di antara kamu mungkin dealing dengan pleasure, sesuatu yang berleha-leha. Mungkin kamu jadi ujung-ujungnya buang-buang waktu di sini ya. Ada yang seharusnya kamu kerjakan, harusnya kamu belajar, ngerjain tugas gitu, harusnya kamu semangat gitu. Tapi karena kamu dihadapkan pada kekecewaan tadi, jadi menghayal, habis itu duduk-duduk sebentar, lama-lama malah jadi nonton. Aturannya mau ngerjain PR atau ngerjain tugas malah nonton di sini. Jadi ya, ini yang kudu harus diperhatikan sama si Cancer. Targetnya itu sebenarnya menuntaskan suatu project, tapi jadi terhambat oleh the hangman tadi. Terpesona, terlena dengan kesendirian, dengan renungan. Di sini self reflection. Kamu ketika menarik diri kamu self refleksi. Ya, kamu merenung, kamu pengen menyendiri, me time gitu. Malah kelamaan, me time-nya jangan terlalu lama kan gitu ya. Ya, sekali-sekali keluar nih sama teman, hangout. Ya, jangan kelamaan menyendiri di sini. Beberapa di antara kamu juga ini dealing dengan pertemanan ini. Beberapa di antara kamu teman kamu atau di lingkungan kamu bekerja ini menyakiti hati kamu ya, yang mungkin ada niat yang kurang baik yang kamu rasa, tapi ini lebih melekat ke perasaan sendiri sih. Udah ngerasa duluan dia gitu. Ya, bawa perasaan. Kadang ya sikap
cara orang memandang kita pun kita udah langsung bisa menangkap sinyal itu ya. Tapi ya ora urus, ngapain dipikirin kan gitu ya kan. Enjoy aja. Oke, saya klarifikasikan dulu untuk yang current past-nya ya. Untuk Cancer, Three of Swords. Kenapa kamu di sini sakit hati? Cancer. Ya, ada sesuatu yang kamu nantikan. Kamu bekerja keras di sini, mungkin bantuan yang kamu nantikan itu nggak kunjung tiba. Mungkin uang ya, atau gaji tambahan, atau bonus yang udah dijanjikan oleh seseorang terhadap kamu, tapi nggak kunjung tiba. Itu yang membuat kamu jadi sakit hati. Ada yang dijanjikan terhadap kamu, tapi belum kunjung tiba. Bukan tidak sih, tapi belum. Saya ngerasa di sini belum. Oke, ada Queen of Wands. Untuk Queen of Wands-nya ada Page of Swords, Seven of Swords, dan juga Four of Pentacles. Ya, apa yang membuatmu menjadi sosok yang atraktif di sini, tidak peduli dengan apa kata orang lain, adalah kamu itu smart sebenarnya ya, walaupun kamu sangat sensitif, sangat peka dengan bahasa tubuh orang ya, bagaimana orang melirik menatap kamu. Ini langsung bisa meresap ke dalam gitu, tapi karena kamu memiliki kecermatan, kamu punya kecerdasan, kamu mampu menangkal rasa sakit tadi ya. Kamu berusaha mempelajari diri kamu, situasi, sehingga ya walaupun sakit, kamu belajar untuk nge-healing, menyembuhkan diri walaupun itu nggak mudah. Nah, ada Four of Pentacles. Oke. Untuk Seven of Cups-nya, Seven of Cups, ada Six of Swords, the Hierophant, dan juga the World. Ada keinginan untuk melakukan perjalanan ke luar negeri, ada yang pengen menikah ya, ada yang pengen keluar dari mungkin lingkungan yang nggak cocok kamu rasa dengan mindset kamu, dengan jiwa kamu. Ada di sini the Hierophant, sesuatu yang berbeda dengan kamu. Kamu ingin mungkin keluar dari sana, atau mungkin kamu ingin sekali jalan-jalan ke luar negeri. Kamu ingin mendapatkan scholarship, atau mungkin kamu ada impiannya yang go internasional semacam kayak gitu ya di sini. Ya, tapi dalam bentuk penantian itu ada di sini. Mungkin apa yang membuat kamu sakit hati di sini adalah keinginan kamu itu belum tampak jelas di depan gitu. Oke. Saya klarifikasikan untuk yang present di sini ya. Untuk Cancer. Untuk Cancer, The Moon. Kira-kira The Moon ini kenapa nih? Ada Ace of Pentacles, Eight of Cups, dan juga Seven of Cups. Ya, muncul lagi di sini Seven of Cups, di sini Seven of Cups ya. Jadi kamu sensian gitu ya. Moodnya nggak menentu. Karena ini tadi nih, ada harapan, impian, pengen jalan-jalan ke luar negeri, bisnis kamu berhasil, kamu mungkin melihat orang lain ini jadi dapat pekerjaan, jabatan yang bagus, kehidupan orang lain kamu lihat, oh wow gitu ya kan, kamu pengen juga seperti itu, tapi belum kunjung tiba, belum nampak tanda-tanda di sini nih yang membuat kamu sedih ya. Ada Eight of Cups, ada kekecewaan, dan kamu fokus pada kekecewaan itu. Ada Ace of Pentacles. Sementara di sini ada jalan lain lagi untuk memperoleh kebahagiaan itu. Ya, ada Ace of Pentacles nih, Ace of Pentacles, dan belum tentu juga ini tidak akan datang. Ya, ada harapan-harapan di sini ya. Jadi bukan hanya kemewahan atau pengen jalan-jalan ke luar negeri, bisa jadi ini berbicara tentang
keinginan kamu, goal kamu di minggu ini atau di bulan ini, bisa jadi ini berlanjut hingga bulan ini ya, terasa energinya hingga bulan ini. Harapan kamu ini bukannya nggak terwujud, cuman on proses, masih dalam perjalanan dia gitu. Cuman kayaknya nggak sabaran ya. Udah ngerasa, aduh ini kayaknya nggak mungkin deh gitu. Apa yang nggak mungkin ya kan? Oke, kalau dijalankan, kamu segera melakukan sesuatu. Oke, untuk Eight of Pentacles. Ya, Eight of Pentacles, di sini kamu bekerja keras orangnya. Mengasah skill, mau belajar. Oke, ada Strength, Two of Pentacles, dan juga Ace of Wands. Ya, mungkin kamu di sini udah meragukan kemampuan kamu sendiri ya. Kamu udah belajar di sini dan kamu ngerasa, aduh, kayaknya nggak mungkin deh aku mencapai goalku ini. Ini terlalu tinggi. Mungkin kamu di sini impiannya terlalu tinggi gitu ya. Kamu ngerasa impian kamu terlalu tinggi, jadi kamu merasa bimbang. Kayaknya nggak mungkin deh gitu ya. Padahal di sini kamu punya strength nih, kekuatan. Ada Ace of Wands, juga diberkahi dengan ide, dengan kreativitas. Hanya saja kamu harus lebih berusaha lagi dan jangan menyia-nyiakan waktu. Di sini dia ada The Hangman dan juga The Hermit dan Two of Wands. Ini kebimbangan ini yang membuat kamu kayak seperti ditarik ke belakang, terakhir jadi duduk, jadi termenung, nggak ngelakuin apa-apa. Oke, untuk The Hangman. The Hangman-nya ada Five of Pentacles, Wheel of Fortune, dan juga Five of Cups. Ya, fokus pada sesuatu hal yang membuat kamu kecewa. Terus di sini kenapa kamu harus terus fokus pada hal-hal yang membuat kamu kecewa, ya kan? Dan kenapa pula kamu membiarkan kondisi yang mengecewakan kamu itu semakin tidak berbuat apa-apa? Malah kamu tunda pekerjaan kamu tunda apa yang menjadi tugas kamu. Ya, ada Five of Pentacles. Sepertinya kamu ngerasa, aku berjalan sendiri, aku kerja sendiri, usaha sendiri, hidup sendiri, yang gak mungkin dah aku bisa mencapai tahap ini. Aku butuh orang yang nge-support aku. Nah, sementara di sini ada Three of Cups nih. Ada orang yang mengelilingi kamu. Hanya saja kamu coba terbuka deh sama mereka gitu. Apa yang menjadi bebanmu, apa yang membuat kamu kecewa, sharing nih sama orang-orang yang dekat sama kamu. Tapi dipilah-pilih ya. Ini orang yang bisa dipercaya, yang mana gitu. Karena kadang pertemanan ini ada yang nggak suka kalau kita itu berhasil ya kan. Ada yang menyamar, yang apa ya, enemy in disguise gitu, ternyata musuh gitu. Kita ngelihat dia teman gitu, ternyata musuh. Oke, untuk Three of Cups-nya, untuk immediate future ya, immediate future itu kira-kira prediksi untuk kamu di minggu ini. Ada Five of Swords, The Moon, muncul lagi The Moon. Ini benar-benar energi kamu ya, luar biasa. Di sini tadi muncul The Moon, mana lagi? Ini The Moon. Kalau nggak salah ada lagi di sini muncul The Moon. Ya, entah di mana karena terlalu banyak ya. Ya, di sini ada String lagi. Ya, tadi juga ada di sini String. Artinya ada kekuatan yang kamu miliki, dan String inilah sebenarnya yang memampukan kamu menjadi sosok yang kuat. Sebenarnya The Moon itu sangat sensitif banget ya dengan simbol crab itu. Crab itu di luar aja nampak kuat, tapi sebenarnya di dalam dia sangat lemah, sangat lembut, lembek, sangat sensitif gitu. Tapi terkadang ya, pengalaman-pengalaman yang membuat kita menjadi semakin kuat, semakin berani, semakin mau terbuka dengan dunia luar, berani menghadapi dunia luar walaupun ancaman mungkin banyak, tantangan banyak, ada hal-hal yang kamu takutkan, tapi
dengan pengalaman-pengalaman yang kamu dapatkan sebelum-sebelumnya dari rasa sakit hati, dikecewain, itu akan memberikan kamu kekuatan untuk menjadi lebih kuat lagi dari dalam secara emosional. Jadi jangan sikit-sikit sedih langsung nunduk atau masuk kamar, nggak mau ketemu sama siapapun gitu ya kan. Nah ini kayaknya kudu kamu harus, kalau misalnya sedih udah keluar, cari temen curhat ya. Kadang kita butuh sharing ya, bukan karena kita butuh solusi, tapi dari sharing itu pikiran kita terbuka dan kita memperoleh energi yang menguatkan. Ada Five of Swords, mungkin beberapa di antara kamu ada yang konflik nih, ada urusan yang belum selesai dengan partnership, dengan teman, bisa jadi dengan pasangan, partner kerja, ada semacam konflik di sini, lagi sebel-sebelan, lagi nggak cakapan satu sama lain gitu ya. Nah kalau ini membuat kamu ngerasa nggak nyaman, sakit hati, bicarakan lagi, coba dikonfirmasi, diperjelas titik persoalannya di mana, bagaimana menyelesaikannya supaya lebih tuntas gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa bahwa hubungan kamu, kalau ini asmara, hubungan kamu ini udah nggak baik lagi untuk kamu, udah membuat kamu tidak berkembang, untuk apa dijalanin, kan gitu ya. Oke. Untuk Two of Wands ya, Two of Wands, ada Justice, ada Two of Wands, dan juga Ace of Cups. Ya, untuk Two of Wands ya, sepertinya kamu di sini perlu belajar untuk menyeimbangkan energi ini. Ya, lebih berpikir realistis atau mungkin melibatkan orang ketiga untuk mendamaikan hubungan kamu yang terlibat konflik. Ya, seperti yang saya katakan tadi ya, kalau misalnya kamu ada masalah sharing gitu, ya temukan teman nih yang bisa dipercaya. Jangan salah teman, karena di sini saya ngelihat ada beberapa di antara kamu salah teman. Terakhir ada hubungan yang jadi nggak baik di sini antara kamu dengan pertemanan itu tadi ya, karena salah memilih teman untuk curhat gitu ya kan. Nah kalau untuk Two of Wands ya, di sini juga Two of Wands ya, Ace of Cups. Ya sepertinya kamu perlu di sini lebih realistis nih dengan situasi yang kamu hadapi. Kalau misalnya kamu dihadapkan dua pilihan pekerjaan, pilih yang lebih realistis untuk kamu. Misalnya ada satu pekerjaan lebih dekat dengan rumah kamu, mungkin itu lebih baik kali ya. Atau kamu punya teman, satu-satunya orang yang dekat sama kamu itu si A gitu. Selainnya itu nggak dekat. Tapi si A ini belum bisa dipercaya, lebih bagus nggak usah sharing kan gitu ya. Mungkin ada baiknya kamu video call, nggak mungkin nggak ada orang terdekat kamu, orang tua contohnya ya. Ketika kamu dihadapkan pada pilihan project, misalnya ada pekerjaan nih yang diberikan ke kamu milih salah satunya, ya pilih yang lebih realistis kamu rasa menguntungkan untuk kamu ya. Dari segi kedekatan seperti yang saya katakan tadi ya, lokasinya lebih dekat ke tempat tinggal kamu, gajinya, job desk-nya, juga sepertinya melihat situasi juga bisa ya, situasi lingkungan pekerjaan tersebut. Memilih teman juga seperti itu, harus yang logis realistis lah gitu. Jangan asal milih teman. Pasangan juga seperti itu ya kan. Jangan asal gantengnya doang, nggak melihat karakternya. Oke. Untuk The Hermit. The Hermit, Seven of Pentacles, Ten of Pentacles, dan juga Eight of Pentacles. Wow, ini semuanya mengenai uang nih. Mengenai uang finansial.
Ya, beberapa di antara kamu yang membuat kamu kecewa itu mungkin dari segi peruntungan ya di sini. Dan mungkin kamu mengalami kekecewaan, kerugian. Kalau bukan kerugian bisa jadi ada partner kamu mengecewakan kamu. Kamu jadi hilang kepercayaan. Kamu seperti ditusuk dari belakang, dimanfaatin. Dan sekarang kamu mengalami kerugian. Kamu mungkin di sini sedang memikirkan bagaimana caranya aku bisa mengelola usaha ini dari awal lagi, atau bagaimana aku bisa mengelola usaha ini tanpa terjadi kesalahan lagi, tanpa terjadi kekecewaan lagi. Ya. Oke, merenung itu bagus ya. Di sini saya ngelihat self refleksi kamu itu ke arah yang lebih positif. Kamu pada akhirnya akan mampu bersikap realistis, seimbang di dalam menyikapi hal-hal yang membuat kamu kecewa, kurang bersemangat, sakit hati, dan pada akhirnya refleksi diri yang kamu lakukan ini akan kamu fokuskan untuk pengembangan karir, pengembangan masa depan kamu yang lebih stabil lagi ya. Nah, di sini saya ngelihat kamu lebih memikirkan stabilitas, baik itu dari segi keuangan ataupun hubungan. Oke. Saya buka di sini kartu oracle untuk pesan dari spiritual guidance kamu ya. Dan apa kira-kira afirmasi yang perlu kamu lakukan selama ngejalanin aktivitas kamu selama seminggu ini? Untuk Cancer. Ya, ada honesty. Wow, angel wisdom reminds you that your every thought, word, emotion, and action is reflected in your aura. When you are honest, your aura is crystal clear. Everyone knows where they are with you and feels totally safe. The angel suggests that you look within and purify and merge your thoughts and feelings. When you are totally honest with yourself, you behave with integrity and dare to be open. For there is nothing to hide, people respect and trust you. As you radiate a resonance of honesty, people respond to you with openness and honesty in their return. Ya, afirmasi yang perlu kamu lakukan di minggu ini ya, I'm honest in thought, word, and deed. Aku jujur dalam hal berpikir, perkataan, dan juga tindakan. Dan sepertinya di sini ada di antara kamu dealing dengan honesty ya. Hal-hal yang berhubungan dengan kejujuran. Mungkin ada seseorang yang berbohong di sini sama kamu, dan itu sangat ngecewain kamu. Menjanjikan kamu sesuatu tapi nggak tepat waktu atau nggak jadi, bohong artinya gitu ya kan, dan itu yang membuat kamu kecewa banget. Atau bisa jadi ini bagian dari diri kamu, ada hal-hal yang kamu sembunyikan, kamu sakit hati, hal-hal yang membuat kamu kecewa, itu semuanya ditelan, disembunyikan. Lama-lama ini membuat kamu jadi hampa, jadi tidak terbuka dengan dunia luar. Jadi lebih menutup diri gitu ya. Ada baiknya mencari tempat untuk membuka diri. Bisa jujur di sana. Kadang kala ketika kita jujur mengenai luka yang kita miliki terhadap orang yang mau mendengarkan kita, ini yang ngebantu kita release, self relief, sembuh, seenggaknya lega gitu ya, kalaupun belum ada solusinya. Oke, demikian untuk Cancer. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.